Tes. Tes. Selamat pagi rekan-rekan sedharma, terimalah salam dharma dari kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia di pagi hari ini kita bisa kembali melakukan puja bakti pada Sang Guru Buddha. Puja bakti pada pagi hari ini akan dipimpin oleh saya dengan nama Rijen dan rekan saya Wimala Ratna Elisa. akan dilakukan dalam bahasa Pali. Baiklah, mari kita mempersiapkan diri. Para umat kami persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Vajra
dupe ahum. Om Vajra dupe ahum. Para umat kami persilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Bersimpuh lutut dan bersikap anjali. Namakara Gata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamman Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Namo Sanggaya. Para umat kami persilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana, halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya
dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami, Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami, Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami, Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami, Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho wijacarana sappano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati satta dewa manusana buddho bhagawati swakato bhagawata dhammo sanditiko
siko opanayiko pacetang weditabo winyuhiti supati pano bhagavato sawaka sangho ujupati pano bhagavato sawaka sangho nyayapati pano bhagavato sawaka sangho samicipati pano bhagavato sawaka sangho yadi dan catari purisa yugani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho ahuneo pahuneo dakineo anjalikaraneo anutarang punya ketang lokasati. Maha Manggala Sutta halaman 23. Sutta berkah utama. Demikian yang telah kudengar. Pada suatu ketika Bagawa bersemayam di dekat Sawati, di hutan Jeta, di wihara padepokan Anata Pindika. Lalu datanglah seorang dewa ketika telah larut malam, dengan cahaya cemerlang menerangi seluruh hutan Jeta, menghampiri Bagawa. Setelah mendekat, memberi hormat kepada Bagawa, lalu berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dewa itu berkata kepada Bagawa dalam syair ini. Bahu dewa manusaja menggalani acintayung akan kamana sotaneng ruhi manggala mutamang asewana cabalanang panditanan casewana puja capuja nianang etang manggala mutamang pati rupa desa wasoca pubeca kata punyata atas sama panidica etang manggala mutamang bahu sacan casi panja winayoca susikito subasita cahya waca etang manggala mutamang mata pitu upatanang putada
sasanggaho anakula cakamenta etang manggala mutamang danan cadam macaryaca natakanan jasanggaho anawajani kamani eta manggala mutamang arati wirati papa majapana casenyamo apa mado cadamesu etang manggala mutamang garawa cani watoca santuti cakatanyuta kalena damasawanang etang manggala mutamang kanti caso aca satta samananan cadasanang kalena damasakaca eta manggala mutamang tapoca brahmacaryanca Arya sacana dasanang nibbana sacigriyaca eta manggala mutamang putasaloka damehi citayasana kempati asokang wirajang kemang etang manggala mutamang eta disanika tuana sabat hama parajita sabat taso tingga canti tangte sang manggala mutamangti. Saudara-saudari dalam Dhamma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Kepada pemimpin puja bakti kami persilakan. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak, namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan
membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi napas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti napas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti napas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti napas masuk, mengikuti napas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernapas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernapas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernapas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia.
Hadir pada saat ini, saya bernapas masuk, menikmati saat ini. Saya bernafas keluar, hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Bungkuk hormat. Terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti yang telah membimbing meditasi hari ini. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Metta Suri. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Upasaka Pandita Metta Suri dengan topik Musawada. Ibu Metta Suri aktif mensosialisasikan gender dan anti kekerasan terutama untuk anak-anak dan perempuan. Selain itu juga aktif di berbagai kegiatan seperti pertemuan lintas agama, International Conference of Buddhist Women, and juga sebagai penceramah. Beliau menjabat sebagai Dewan Pengawas Budayana Indonesia periode 2023 sampai dengan 2028 dan juga sebagai Dewan Kehormatan Pandita Budayana Pusat periode 2022 sampai dengan 2027. Kepada Ibu Metta Suri kami persilakan waktu dan tempatnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya duduk aja ya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini saya akan bercerita tentang musawada. Saya bukan ngajarin, saya bercerita. Karena saya pun harus banyak menyerap pendapat, saran-saran dari bapak dan ibu. Musawada ini tadi kan waktu baca parita, dibacakan enggak? Dibacakan. Apa artinya musawada? Ayo. Bohong. Hanya berbohong kah?
berucap yang tidak benar. Ya betul. Nah ini gambarannya kalau ada orang yang berbicara, di belakangnya ada orang yang hidungnya panjang. Ibu-ibu, bapak-bapak masih ada yang ingat nggak cerita Pinocchio? Kalau anak sekarang nggak tahu tuh ya. Kalau ke remaja saya bilangin gini, ada cerita boneka Pinocchio, apa tuh? Nggak tahu. Taunya sekarang boneka Labubu, ya nggak? Boneka Pinocchio mah nggak tahu, taunya Labubu. Kita juga yang udah tua gini nih, nggak semuanya tua ya. Kita yang udah umur segini diceritain boneka Labubu, nggak tahu tuh. Kita kalau lihat anak cucu ngantri Labubu, sampai panjang antrian beli Labubu. Buat apa gitu? Tapi buat mereka itu besar, artinya mereka sampai ikut ngantri-ngantri. Nah, kita cerita kembali ke zaman kita. Boneka Pinocchio ini hidungnya panjang. Itu cerita fiksi. Tapi menggambarkan tentang kalau Pinocchio ini berbohong, hidungnya panjang. Mungkin bohong, hidungnya mungkin panjang. Coba kalau kita sekarang berbohong. Mungkin bohong, mungkin seru. Ya enggak? Kita juga ngedengernya kayaknya bikin seru gitu. Coba tuh, ada yang influencer enggak di sini? Influencer kan sering cerita, wow gini. Siapa yang punya TikTok? Ayo. Siapa yang penggemar TikTok? Pasti hampir semua punya deh. Nggak salah sih, karena saya juga suka lihat TikTok untuk cari resep-resep masakan. Lebih cepat kan? Dikasih lihat lagi diajarinya cara gorengnya ini dulu ya. Jadi influencer itu gunanya untuk mempengaruhi para yang lihat, penonton, supaya terpengaruh. Contohnya aja kalau kita beli krim yang bisa glowing nih ibu-ibu, bapak-bapak juga ada loh yang pakai krim glowing. Kayaknya enak nih, beli nih, begitu dipakai pasti mukanya glowing. Belum tentu, itu namanya ketipu kan, hanya karena dengan kata-kata. Nah, mengenai berbohong ini, musyawadah itu bukan hanya berbohong. Ya, musyawadah bukan hanya berbohong. Kalau dalam sila kelompok 5 sila tadi kan kita sudah bacakan, yang namanya musyawadah itu perkataan tidak benar yang nomor 4. Kok gitu ya? Keluarnya kecil ya layarnya ya. Nah, betul. Jangan saya yang gede. Perkataan tidak benar itu apa saja? Bukan hanya berbohong loh. Perkataan yang tidak benar itu ya, memfitnah itu udah pasti. Berkata kasar itu musyawadah loh. Kita memaki atau sama anak, kamu sih begitu, dasar bodoh kamu. Itu musyawadah loh. Itu musyawadah. Saya kan gak bohong, memang kamu bodoh. Musyawadah gak? Musyawadah itu termasuk. Ya, ingat ya, jangan terbiasa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak, kepada anggota keluarga. Kita mulai dari dalam rumah kita sendiri dulu, sebelum kepada orang di luar rumah kita. Mengucapkan kata-kata kasar itu tidak baik. Jangan membiasakan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak kasar. Kita kalau dalam keadaan emosi suka mengatakan, biarin dah. Loh mah, kok mama ngatain dia bodoh mah? Biarin dah. Habis saya emosi, loh karena emosi jadi pembenaran untuk merealisasi saya mengeluarkan unek-unek saya. Ini yang sering kejadian. Untuk merealisasi unek-unek saya mengeluarkan kata-kata kasar. Kok gitu sih? Habis saya tadi emosi, maaf ya. Enak kali. Yang mendengarnya tuh masih terngiang-ngiang, ini maaf ya, kan sekarang banyak kejadian, emosi. Lalu selesai damai dengan modal meterai 10.000. Benar gak? Sering kejadian kan seperti itu. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Coba
posisikan diri saya kepada orang yang tadi saya maki-maki. Keselnya masih iya, tapi ngomongnya sorry ya, segitu aja. So what? It's easy kan, cuma ngomong sorry ya. Setelah sorry nanti melakukannya lagi. Setelah sorry melakukannya lagi. Karena orang sudah terbiasa seperti itu, nanti kalau marah, ya kenapa kamu mengeluarkan kata-kata seperti itu? Habis kamu mancing saya marah. Loh, jadi menyalahkan lagi kepada orang lain, kamu yang mancing saya marah. Kamu yang mancing. Harusnya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Jangan mengatakan orang lain. Jangan mengharapkan orang lain untuk mengontrol diri saya. Saya yang mengontrol diri saya sendiri. Ya, ini hal mudah, tapi agak susah dilaksanakan. Ya, kita berbicara nggak usah yang jauh-jauh dong, yang sampai sakadagami, anagami apa, nggak usah yang susah-susah. Surga keberapa, neraka keberapa. Kalau kita bisa mengatur perkataan kita, nggak usah masuk surga ke tingkat berapa. Surga kita bukan ada di atas loh, tingkat ke-7 loh. Makanya harus naik pagoda yang ke-7 baru ke surga. Enggak. Surga enggak jauh-jauh. Kalau kita bisa berkata baik, tidak berkata kasar, ramah, keluarkanlah kata-kata yang menghangatkan. Sehingga keluarga kita bisa dalam satu keluarga ini terasa bagaikan di surga. Perkataan ibu, bapak kepada anaknya itu bisa membawa motivasi yang sangat bagus buat anak-anak. Anak kita melakukan sesuatu, gambar. Kita jangan bilang, jelek kamu kayak gak ngerti aja, itu kuda kakinya 4 kok kamu bikin 3. Anak itu gak ngerti dia ngomong gitu, tapi bilang, bagus sekali. Kalau lebih bagus lagi, kuda kan kakinya 4 nih, tambahin deh 1, pasti lebih baik. Dia akan termotivasi, dia gambar lagi 1. Bodoh loh, itu tahu kuda kakinya 4, ngapain kok kakinya 3, udah ditinggal. Iya gak? Nah, itu kata-kata yang baik memotivasi orang untuk melakukan hal yang baik. Dan dia merasa kita ini warm hearted. Hatinya hangat gitu, merangkul. Ini hal-hal sepele loh, hal-hal kecil yang membuat kita bisa berada di surga. Jangan kaget loh, dengan kata-kata ini banyak sekali anak yang tidak melakukan hal yang tidak baik. Bukan anak, pasangan hidup kita terhadap orang tua terhadap anak, itu hanya karena kata-kata. Sekarang banyak anak menuntut orang tuanya. Anak menuntut orang tuanya. Pernah dengar? Nah, anak loh menuntut orang tuanya sampai menaruh orang tuanya di penjara. Ya biarinlah, orang itu urusan dia kok gitu. Itu karena apa? Karena salah tuh anak. Karena salah siapa? Kita mempunyai peran loh, dia melakukan itu. Kita punya peran. Dia anak dalam lingkungan kita punya peran. Jadi mulailah dari hal-hal kecil di dalam rumah ya. Berkata kasar itu tidak baik, termasuk musyawarah. Bergunjing, pembicaraan yang tidak berguna. Banyak nih kita kalau ngomongnya kayaknya nggak berguna aja deh. Ngomong ngarol ngidul, akhirnya ngomongin orang atau berbohong. Biasanya orang kalau sudah berbohong, supaya kebohongannya dipercaya, bohong lagi tuh. Supaya dipercaya kan, hal ini sepele, tapi dianggapnya kuno lah membicarakan hal-hal seperti itu. Ingat, ada orang yang jarang ngomong, bukan berarti dia sombong. Mungkin saja dia merasa ya tidak perlu diomongin. Ya, beda ya. Nah, bergunjing, pembicaraan yang tidak berguna itu termasuk musyawarah. Musyawarah ini bisa terjadi karena sesuatu hal yang tidak benar. Mempunyai niat untuk menyesatkan. Lalu merealisasi, berusaha untuk menyesatkan. Kita tersesat. Bohong. Itu ya bagian dari musyawarah. Terus dapat dinamakan ucapan benar jika memenuhi syarat. Ucapan itu benar. Kita ngomong benar nih, benar adanya. Enggak salah dong kalau kita ngomong benar. Iya. Ucapan itu beralasan dan berfaedah. Tapi ada salah satu yang perlu kita pentingkan. Ucapan itu tepat pada waktunya.
Kita ngomong benar nih, tapi berguna. Ngomong benar berguna, tapi tidak tepat waktu. Kebayang nggak? Ada orang yang tidak tepat waktu. Nah contohnya begini ya. Contoh yang paling gampang ketika kita menjenguk orang sakit di rumah sakit. Nah kalau menjenguk orang sakit itu ada aturannya. Kita kadang-kadang menjenguk orang, yang penting gua tengok. Kan kelihatan dong oleh saudara-saudara, yang penting mama saya udah tengok AI tuh. Nah, yang penting saya udah tengok AI gitu. Yang penting saya udah datang, kelihatan datang. Ada manfaatnya nggak kita datang ke sana? Kalau membuat pasien lebih tidak baik, mendingan jangan. Iya kan? Karena itu dalam masa pengobatan secara medik dan pengobatan secara mentalnya lebih pulih. Harusnya kita datang membawa manfaat. Sama kita nih ke wihara, ibu bapak datang ke wihara, pulang bawa apa? Ada manfaatnya enggak? Apa? Ya? Ilmu baru. Manfaatnya buat apa? Ah, ya. Siapa lagi? Ya. Ah, kok bapak-bapak hidup ngantuk ya? Saya kasih perumpamaan deh. Ibu-ibu yang ke salon, harusnya pulangnya lebih cantik. Bapak-bapak juga kan kalau cukur harusnya pulangnya lebih seger kan. Bapak dan ibu kalau cuci mobil, bawa mobilnya kotor ke tempat cuci mobil. Kalau di Medan namanya door smear ya. Banyak orang Medan di sini ya. Bawa mobil kotor masuk ke dalam pencucian mobil, harusnya keluarnya bersih. Kalau nggak bersih tuh ada yang salah kan? Ke wihara masuknya senyum-senyum, pulangnya cembetut. Ada yang salah nggak? Ada yang salah kan? Kenapa kan? Ada yang salah. Kenapa? Oh ceramahnya kena apa enggak? Belum lagi ribut-ribut sama pengurus. Belum lagi merasa kok dia disalamin ya, Amitofo waktu di depan pintu. Saya enggak, karena dia lebih keren kali. Begitukah? Merasa tidak baik ketika pulang, ada yang salah. Ya. Jadi kalau orang ke rumah sakit tuh ada pemulihan medis, ada pemulihan mental. Kita nengokin orang sakit harusnya setelah kita nengokin dia lebih baik. Jangan kita pulang dia tambah kesel. Ya, nah etika menjenguk orang sakit itu tanya dulu kepada keluarganya pasien. Ini perlu saya jelaskan karena ini ada Karuna Duta kan, ya ada Karuna Duta di sini kan. Dan kita kadang-kadang nggak pakai Karuna Duta, sering juga langsung datang. Ya, bertanya kepada pasien atau keluarganya bersediakah dan kapan waktu yang tepat. Orang dalam keadaan sakit, kita kalau masuk rumah sakit sekarang pakai seragam rumah sakit kan, yang bajunya hanya seadanya lah, gitu kan. Ada yang nggak nyaman loh, pasien perempuan ditengokin laki-laki atau pasien laki-laki tengokin perempuan dengan memakai baju seadanya, ya. Terus bertanya kapan bersediakah waktu yang tepat karena pasien perlu mandi, perlu kontrol, ada kunjungan dokter, perlu terapi mungkin ya. Terus jangan membawa orang yang banyak ketika mengunjungi orang sakit. Mungkin saja, ini harus menjaga kebersihan, cuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Mungkin saja buat saya imunnya lebih tinggi daripada yang sakit. Mungkin aja saya membawa kuman loh buat dia. Bisa kan kejadian seperti itu? Nah, terus menjaga kebersihan, menjenguk dengan durasi yang tepat. Ponselnya dinonaktifkan atau di silent. Jangan lagi ngomong sama pasien kering, halo, iya. Ini pasien melongo aja nungguin. Ini yang jenguk ngomong apa nih, gue kok ditinggal begini gitu. Ada kejadian seperti itu. Terus perhatikan hadiah atau bingkisan untuk pasien. Pasien tuh kalau dikasih hadiah bagus sekali, dia merasa senang. Tapi perhatikan ya, sekarang banyak bunga-bunga yang dikirim itu pakai pewangi. Kalau ruangan tidak ventilasi, di situ saja pakai pewangi itu malah membuat pasien merasa lebih tidak nyaman sebenarnya. Ya. Terus berikan kalimat penghiburan saat mengobrol, bukan mengkritisi. Ini yang bagian dari musyawarah.
Jangan membahas penyakitnya menakut-takuti. Kalau datang ke rumah sakit jangan tanya, Kucong sakit apa? Ini paru-paru habis kalau ngerokok. Terus gimana kata dokter? Iya dikasih makan obat ini. Kucong. Nih teman saya nih berobat dia ke Malaysia. Kalau berobat di sini nggak bagus. Di sini di rumah sakit baru masuk hari kedua aja pingsan. Hari ketiga meningning. Tahu meningning? Ninggoy. Meningning. Itu pasien yang ditanya langsung tangannya dia gini. Dia ngitung. Ini saya hari keberapa ya? 1, kedua pingsan. Besok ketiga meninggoy ini saya. Mungkin yang dia cerita itu benar. Di Malaysia atau di Singapura lebih baik. Benar mungkin. Tapi diucapkannya salah waktu, salah tempat. Begitu kita pulang, tuh pasien rasanya nggak bener. Setelah kita pulang, dia lebih baik apa lebih tidak baik? Lebih tidak baik. Dia nungguin saudaranya datang. Wah harus pindah nih. Nanti dia ngomong maksudnya, tadi si itu cerita hari ketiga ada yang meningning loh. Besok gua meningning nih. Wah, jadi apa gunanya dong kita nengokin orang sakit dengan cara seperti itu? Ada manfaatnya? Enggak ada. Walaupun baca parita, berapa lama dicepetin. Terus yang dibacain parita nggak ngerti nih. Ada manfaatnya nggak? Nggak ada manfaatnya. Itu hal sepele loh, tapi membawa dampak besar buat pasien. Ingat ya, itu termasuk musyawarah. Kalau nengokin orang sakit, harusnya sebelum kita datang dan setelah kita pulang, dia merasa lebih baik. Itu ya, ingat ya. Jangan memfoto pasien. Nah sekarang bagi model, yuk kita cheese. Lalu disebarlah ke teman-teman. Jangan. Etikanya tidak baik itu, karena orang dalam keadaan sakit itu biasa ada orang yang rambutnya rapi, bajunya rapi. Sepertinya tidak layak tayang lah gitu. Tapi disebarkan. Manfaatnya buat saya ada karena saya udah nengokin dia loh. Tapi buat pasien dan keluarganya. Yang lebih mengerikan sekarang orang dalam keadaan diinfus, difoto mukanya pakai selang di atas mukanya. Aduh. Sudah difoto, di-share lah ke grup, saya udah ini. Nanti grup ada yang bilang, tuh keadaan si itu begini tuh. Tuh lihat, udah napasnya udah Senin Kemis tuh. Tersebarlah fotonya. Manfaatnya apa? Buat kita nggak ada manfaat loh. Ya, itu hal sepele, ingat ya. Nah, itu mengenai baca parita untuk menjenguk orang sakit, kita harus menjaga kata-kata kita, harus menjaga sikap kita ya. Ini hal sepele lah ya. Terus banyak orang kata-kata yang tidak baik sekarang itu memfitnah. Sekarang beredar kan di medsos, banyak fitnah beredar sehingga kita pun tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang enggak. Fitnah. Kebohongan yang diulang-ulang, orang akan percaya. Pernah nggak kita naik mobil? Nanti saya diingetin ya sebelum itu ya. Pernah nggak kita naik mobil dibilang, Bu, knalpotnya keluar api? Mana mungkin, orang mobil saya baru keluar servis berkala. Jalan lagi depan, api. Nah, depan lagi orang bilang, api, di knalpotnya keluar api. Berhenti nggak kita? Berhenti loh. Karena apa? Sebenarnya dia bohong. Tapi karena diulang-ulang, saya kan jadi khawatir. Saya percaya. Nah, itulah kebohongan yang diulang-ulang. Ya. Nah, ini bicara mengenai medsos sekarang itu banyak fitnah-fitnahan. Dan kita kadang-kadang percaya ikut mengomentari. Jempolnya sering memforward, viralkan dan share. Wah, ada kata-kata viralkan dan share. Langsung tuh jempolnya bereaksi. Share ke grup. Belum tentu benar kan itu fitnah. Orang bilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.
katanya. Nah, mengenai fitnah, dari zaman dulu juga Buddha pernah difitnah loh oleh seorang perempuan bernama Cinca Manawika. Ini zaman kehidupan Buddha ya. Buddha waktu itu sering ceramah dan menjadi penceramah yang disukai. Lalu pertapa lain merasa iri karena orang yang biasa mendengarkan dharmanya berpindah ke Buddha. Seperti saya ini penceramah, ada penceramah lain yang lebih disukai. Dia lebih banyak, selama-lama saya iri kepada dia. Demikian juga pertapa Gautama waktu itu, bukan pertapa ya, Buddha ya. Lalu karena merasa muridnya diambil, beralih ke sana, pertapa itu merencanakan sesuatu dengan memanggil seorang perempuan bernama Cinca, ya. Dia berencana untuk memfitnah. Nah, ini perhatikan ya. Cinca ini memfitnah Buddha dengan cara setiap hari, setiap malam Cinca berjalan ke arah kutinya Buddha. Orang-orang bertanya, mau kemana? Mau tidur bersama Buddha. Di kutinya yang wangi, banyak bunganya. Padahal dia jalan ke sana, ke kuti. Tapi ternyata dia tidak masuk ke dalam kuti itu. Masuk ke daerah kuti yang lain, di daerah situ juga. Kejadian ini berulang terus setiap malam. Dan ketika ada yang bertanya, dia bisa marah-marah. Ngapain sih nanya-nanya terus? Itu kan tujuannya untuk menarik perhatian orang. Terus berulang sampai 8 bulan. Pada saat 8 bulan itu dia mengganjal perutnya dengan tali. Artinya bohong kan, direncanakan, dan dia sudah menyebarkan berita berulang-ulang, berita bohong. Nah, Buddha satu saat sedang berceramah di depan orang banyak, Cinca ini keluar dan mengatakan, Anda boleh bercerita, sering menasihatin orang, sering berkata baik, tapi Anda tidak bertanggung jawab terhadap saya dan terhadap anak di kandungan ini. Ini anakmu. Kaget kan semua orang dikatakan seperti itu. Dewa Saka tahu. Lalu Dewa Saka memerintahkan dewa lain untuk menjadi tikus. Tikus ini menggigit tali-tali yang mengikat di perutnya, kayu-kayu ganjelan yang di perutnya. Setelah itu isi perutnya itu, yang ganjelannya itu jatuh ke lantai. Akhirnya ketahuan kan bahwa dia sebenarnya tidak hamil, bohong. Nah, lalu dia lari keluar, si Cinca ini kelihatan bohong, lari keluar, di luar bumi terbelah, masuk dia ke dalam itu. Makna dari cerita ini, saya ingin menjelaskan bahwa kebohongan yang diceritakan berulang-ulang itu dari zaman dulu udah sering seperti itu. Kebohongan diceritakan berulang-ulang sehingga orang bisa percaya. Ya, orang suci aja bisa diperlakukan seperti itu, apalagi kita. Jangan-jangan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menjadi pelakunya, walaupun kita sering kewihara, sering bohong, sering fitnah, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Ya. Nah, lalu keluarlah syair dharma pada orang yang melanggar salah satu dhamma, tidak memperdulikan dunia mendatang, maka tidak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Orang kalau sudah berbohong pertama, supaya orang percaya, biasanya bohongnya berikutnya memperkuat kebohongan berikutnya. Ini kebohongan ini kayaknya sepele deh, saya ngomong ini, alah itu mah soal sepele. Tapi bisakah setelah ini berbicara yang baik-baik, berbicara dengan nada yang hangat kepada pasangan hidup, anak, keluarga, orang tua. Cobalah mulai, kelihatannya sepele. Ya, kalau ada yang berseteru kita ngomong gini, ya kalau saudara misalnya, anak atau mantu atau anak, mantu atau orang tua ngadu nih sini, terus kita ngomong, oh ya kamu benar. Yang satu pasti, kan yang benar dia, berarti kamu salah. Apa iya? Yang satu benar, yang satu pasti salah? Belum tentu. Bisa aja yang ini benar, dia juga benar. Tapi dengan cara yang berbeda. Ya. Jadi kalau ada orang yang berseteru,
dua orang ini, kita jangan mengatakan kamu benar, kamu salah. Menyelesaikan masalah? Tidak, menambah masalah. Itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Itu dari kata-kata kita loh, mulut kita. Apakah yang ini salah? Saya ngomong salah, yang itu pasti, oh dia salah, berarti saya benar kan? Belum tentu. Ini salah, itu juga mungkin salah. Ya, jadi kita kata-katanya harus dijaga. Dia benar, dia belum tentu salah. Kita mengatakan yang terbaik, sebaiknya ngomong, ini benar, ini juga benar. Tapi kenapa jadi ribut? Karena kamu punya cara yang berbeda. Ini caranya, ini benar tapi dengan cara yang berbeda. Ini juga benar dari cara berbeda. Makanya bisa nggak ketemu. Itu lebih baik toh daripada kamu benar, kamu salah. Nggak menyelesaikan masalah. Iya kan? Anak juga kalau ribut begitu. Mama, ini. Oh dek, kok tuh maksudnya benar, kamu juga maksudnya benar, tapi caranya berbeda. Kamu nggak ngerti yang dia maksudnya dia, kamu nggak ngerti dia mau ini gitu ya. Ingat ya, dengan kata-kata itu bisa menyelesaikan masalah, bisa juga memperburuk masalah. Lidah tak bertulang. Ya. Nah, banyak sekarang kasus, ya saya nggak sebutin dah kasusnya yang apa dah. Udah tahu kan? Kebohongan yang diulang-ulang, fitnah yang diulang-ulang, itu hanya untuk melampiaskan sakit hati, untuk memuaskan egonya, ya. Ini kasus bullying. Sekarang ini banyak loh anak sekolah yang dibully. Terus kita dengan anak juga tidak terlalu dekat. Kalau tidak terlalu dekat, anak itu menahan beban sendiri. Jadi komunikasi anak dengan orang tua itu kualitasnya, bukan kuantitasnya ya. Bukan berapa lama saya spend the time with my family, bukan banyaknya waktu kita bertemu berapa jam, tapi kualitasnya. Isilah pertemuan walaupun sedikit dengan kata-kata yang hangat. Jadi itu anak bisa dekat dengan saya. Ibu-ibu jangan memperhatikan hanya anak aja turunan ke bawah, ke atas Bu. Berapa banyak kita bertemu dengan orang tua dan kualitasnya yang lebih baik, walaupun ketemu sedikit tapi kualitasnya lebih baik kepada orang tua lo yang ke atas. Kita jangan memperhatikan yang ke bawah aja. Kita ini berada di tengah-tengah. Nah itu harus diperhatikan juga. Ibu bapak tentunya ingin keadaan sekarang lebih baik dari kemarin. Ya enggak? Keadaan yang akan datang lebih baik dari hari ini. Anak itu ada yang kualitasnya dan moralitasnya setara dengan orang tua. Ada yang tidak setara, lebih rendah moralnya. Ada yang lebih baik, mau pilih yang mana? Tentu yang lebih baik kan? Kalau bisa anak saya pendidikannya lebih dari saya. Kehidupan ekonominya lebih dari saya. Sekarang banyak loh anak yang degradasi moral, bahkan sudah mengarah ke amoral. Bukan moralitasnya turun tapi tidak bermoral. Banyak gak anak-anak seperti itu? Banyak. Tidak menutup kemungkinan kita pelakunya loh. Terhadap orang tua kita. Iya kan? Hanya dengan kata-kata. Orang tua itu dengan kata-kata yang baik itu dia merasa lebih baik daripada dikasih duit. Coba deh perhatikan, yang punya orang tua warm hearted, dengan hati yang hangat lah ngomong dengan mama. Ma, hari ini lebih baik ma. Apa kabar ma? Wih, wangi kali popok kita ini udah mandi nih. Ini senang sekali. Itu kan buat mereka ada pujian gitu. Tuh mau pergi bilang popo dong. Sayang popo gitu. Poponya merasa dihargai. Daripada poponya dikasih duduk, dibeliin sayur, makan, duduk mak, makan. Cepetan, awas tumpah ya, itu piringnya mahal. Kan suka begitu. Mama, ini piring mahal mak, kamu pecahin lagi. Orang mahal-mahal gak tahu diri dikasih makan pakai piring mahal pecah. Nah itu dari mulut loh, dari kata-kata, beda kan ya. Terus sekarang ini fitnah menjadi santapan berita yang rutin. Dan sering adu domba
melalui medsos. Sering loh adu domba melalui medsos. Nah, Dharma menganjurkan manusia untuk senantiasa waspada dengan ucapannya. Ini yang saya katakan tadi. Sepele. Belajar Dharma itu enggak perlu yang tinggi-tinggi. Belajar begini begitu sampai istilah kata-kata, bukan enggak perlu sih, perlu. Tapi untuk menetapkan dalam kehidupan yang sekarang kita laksanakan Dharma yang membumi. Ya, laksanakan Dharma yang membumi mulai dari dalam diri sendiri, dari dalam keluarga sendiri, ya. Kemajuan teknologi yang pesat membuat dunia berputar lebih cepat daripada manusianya. Sekarang kan banyak teknologi yang lebih cepat berkembang daripada manusianya. Sehingga kita ada juga tergagap-gagap teknologi, gaptek. Nah, kemajuan teknologi ini harus diimbangi dengan peningkatan moral. Ya. Ibu-ibu sering nggak piknik? Kemarin ayo pada piknik, tur. Mumpung anak-anak sekolah. Tur kan? Setiap tahun saya harus tur. Pernah nggak? Itu masuk agenda nih, nanti bulan Desember kita ke Eropa Barat. Bulan 6 ke Eropa Timur. Coba dong agendain. Bulan sekian saya ikut retret. Enggak ada, saya udah tua. Dengkul udah gak kuat. Bagaimana mau retret? Duduk lama-lama dengkul gak kuat. Mulai dari yang sehari dulu. Retret itu membawa manfaat besar buat diri kita, buat batin kita. Ya. Kalau tur kan pulangnya rasanya, lega banget, saya udah pergi jalan tur jauh, pergi jauh, gitu. Bayar lagi mahal. Coba dong retret, ya. Sekarang wihara-wihara mengadakan retret disesuaikan dengan kebutuhan orang tua. Jadi nggak ada alasan saya udah tua, dengkulnya udah nggak kuat. Sekarang disesuaikan, ya. Moga-moga setelah retret membawa perubahan dalam kehidupan, ya, dalam batin ini, ya. Terus tulisan di medsos itu bersifat terbuka untuk publik. Dapat menyesatkan banyak pihak kalau kontennya yang berisi kebohongan atau hoak. Nah sekarang Pan, ini nggak perlu saya bacakan lah ya, itu kelihatan. Ini banyak sekali kejadian seperti ini. Nah sekarang apa yang bisa dilakukan kita terhadap keluarga kita supaya kedepannya lebih baik? Yang paling gampang apa? Ayo. Paling gampang apa? Yaitu dengan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Sekarang ini anak-anak lebih percaya medsos kok daripada perkataan ibunya. Contohnya nih, anak kecil, balita, batita, kalau mau disuruh makan susah kan? Yang paling aman pakai apa? Pakai handphone di depannya. Taruh handphone kan di depannya, diem dia kita suapin makan. Jadi yang mendidik dia siapa? Gadget. Kata-kata yang keluar pasti niruin gadget. Cobalah kalau punya handphone ngomongnya ting tung di Shopee aja. Anaknya ketika bisa ngomong, apa itu ngomong? Ting tung di Shopee aja, karena dia sering dengar seperti itu kan. Itu dia lebih nurut gadget kan. Nah, medsos itu sangat pengaruh terhadap anak-anak. Ya, terutama kita kalau kasih anak-anak makan, ya itu pakai handphone. Ya, cobalah mengurangi sedikit demi sedikit. Memang jujur, kalau jujur kita bangun pagi, yang dicari siapa? HP. Malam mau tidur yang dicari siapa? Colokan HP. Supaya besok udah siap. Iya kan? Jujur loh. Iya enggak? Iya. Karena kita juga sudah terikat. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita kurangi, ya.
Main HP juga kita, Bu saya kan nggak berbohong Bu, saya nggak mengeluarkan kata-kata verbal, tapi jempol bisa bicara loh. Dari HP kan? Nah itu harus diperhatikan ya. Sekarang mata pencarian ini susah loh, orang sekarang cari kerja susah. Apalagi kita yang udah tua ya, makanya mempertahankan pekerjaan. Sekarang orang banyak mencari kerja tuh yang muda-muda, yang masih seger. Karena juga yang muda apalagi yang bujangan, tidak punya tanggungan kan. Belum beristri, beranak, tidak punya tanggungan. Nah makanya yang sudah tua-tua itu maintain lah supaya kita tetap menjadi, pekerjaan itu tetap milik kita ya. Mata pencarian sekarang itu susah. Ini jenis-jenis mata pencaharian ya yang tidak baik. Lapangan pekerjaan itu sekarang banyak mencari kerja yang frustasi karena lamaran tidak kunjung membuahkan panggilan wawancara ataupun tawaran kerja. Persaingan ketat, jumlah lapangan pekerjaan menyusut, perusahaan tutup atau menggunakan alat teknologi. Sekarang banyak pakai robot ya. Tukang nasi goreng aja sekarang goreng nasi udah pakai robot. Ada kan yang jual? Goreng nasi pakai alat, langsung bisa 10, cepet. Tukang nasi goreng loh, udah pakai robot itu, iya kan? Nah kita kalah, kemajuan teknologi lebih cepat ya dari perkembangan moralitas. Terus juga ada mismatch skill, sekolahnya apa, tapi yang dibutuhkan, lowongan pekerjaan yang dibutuhkan sekarang itu apa? Banyak yang gak sesuai. Banyak yang malah bertitel menjadi cleaning service daripada nggak ada kerjaan Bu. Makanya jangan menganggap remeh cleaning service di mall-mall loh. Saya sering ngobrol, kalau saya udah keluar terima kasih, iya Bu, gitu. Dia nanti kenal kita, hati-hati Bu, baru dipelicin, lama-lama ngobrol. Kamu lulusannya sekolah apa? Saya S2 Bu. Cuman saya nggak nanya, loh S2 masuk jadi cleaning service. Frustasi dia. Cuman kata, oh iya gitu. Terima kasih ya udah dibersihin gitu ya. Jangan lagi kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Artinya mismatch skill. Yang dibutuhkan apa, sekolahnya apa. Banyak kejadian seperti itu. Banyak juga sekarang orang yang tidak berpengalaman bisa menjadi sukses. Ya. Nah, karena lapangan pekerjaan sekarang susah, makanya sekarang banyak yang influencer. Ini ada, the best silent job is selling lies. Pekerjaan yang paling mudah sekarang adalah menjual kebohongan. Kalau dia menjual kebohongan, ada manfaatnya, yang namanya kebohongan kadang-kadang juga ada manfaatnya. Kadang-kadang ada mencelakakan orang. Coba deh ibu-ibu kalau mau beli bedak, lihat di TikTok, ada yang glowing loh. Ini hari kedua, hari ketiga, langsung kinclong, tuh lihat mukanya. Ini hari kedua, ini hari ketiga, ini hari ketujuh. Waktu kita beli belum tentu loh, tambah cemong iya muka kita. Artinya terpengaruh kan, iya kan? Nah itulah gunanya influencer, dapat banyak duit lagi. Tapi yang parah, dia berbohong untuk menjatuhkan orang lain. Kita percaya, seru kan nonton? Wih, masuk pengadilan lu dituntut, syukur deh tuh. Dituntut, kenapa gak dipenjara sekalian? Lah, dia yang berbohong kenapa kita memancing emosi kita? Ya, hasilnya besar. Menjual kebohongan itu hasilnya besar. Jadi ibu-ibu sekarang tahu ya bahwa menjual kebohongan itu menjadi pekerjaan. Sudah menjadi pekerjaan yang banyak hasilnya. Sekarang apa peran kita untuk menghentikan kekacauan akibat dari perkataan yang tidak benar? Ayo, apa perannya? Di sini ada yang masih bujangan, ada yang jadi orang tua, ada yang jadi popo dan kungkung. Apa perannya coba? Inginkan keturunan saya lebih baik dari sekarang. Inginkan kehidupan saya lebih baik dari sekarang. Perannya apa? Kita ini kalau udah meninggal pasti dilupakan. Warisan apa yang kita tinggalkan? Tentu yang baik-baik lah. Ya. Nah contohnya gini, kalau kita ini cerita orang meninggal. Setelah meninggal apa yang terjadi? Keluarga kumpul, menangis, berduka.
Kalau zaman sekarang keluarga meninggal ada yang pesta durian malah ya. Iya, kalau zaman saya dulu, mungkin ada yang lebih tua dari saya nih. Apalagi terutama orang-orang, maaf ya, orang Cinben. Ada yang Cinben tuh Cina Benteng, ya mungkin ya. Suami saya orang Cinben. Kalau dia meninggal, itu harus ada yang nungguin di peti, mesti nangis. Gitu, terus. Ada nggak yang ngalamin gitu? Bahkan bayar orang untuk nangis. Maksudnya gini, untuk menciptakan suasana begitu masuk sedih loh. Aduh, karena lihat dia nangis gitu jadi sedih gitu ya. Memperlihatkan bahwa kita sedih dengan kematian almarhum atau almarhumah. Jadi dibayarlah orang yang nangis. Sekarang kalau orang meninggal di rumah duka ada yang line dance. Ini lebih top. Ada yang pesta durian. Ini sesuai pesan almarhum. Gitu ya. Jadi keluarga kumpul bernangis berduka. Beberapa hari kemudian anggota keluarga kembali ke aktivitasnya masing-masing. Sudah kremasi, ya kembali kerja lagi dong. Kan banyak kerjaan yang belum beres. Keluarga mulai memilah-milah lah barang-barang bekas ya. Dikasihin orang atau dibuang, iya kan? Lama-lama sudah tidak ada apa-apanya lagi, paling hanya fotonya di dinding, iya enggak? Lalu pasangan hidup kita sudah mulai melupakan kita. Mungkin cari gantinya kali. Hak dia juga sih, ya. Barang-barang kita dibersihkan, dibuang, dikasih orang. Tapi rumah dan perhiasan juga berpindah tangan. Nah, ini juga mungkin berpindah tangannya dengan konflik-konflik. Mungkin ya. Nah, sekarang saya tanya, 3 generasi berikutnya mungkin tidak tahu loh nama kita. Saya Popo, cucu saya panggil apa? Popo Meta. Atau cucu yang lain panggil, Popo Meruya, karena saya tinggal di Meruya. Poponya yang di sono Popo Kebon Jeruk, Popo Kebon Jeruk. Cucu nih ya, anaknya cucu saya, siapa nama Popo kamu? Popo punya mama, ada yang inget? Gak ada tuh. Ibu-ibu dah sekarang saya tanya, kenal kan nama mama papa? Kenal. Popo Kungkung kenal? Namanya tahu? Ada yang tahu? Kenal gak? Ingat gak nama mamanya Popo kita? Kungkungnya Popo kita? Kenal gak? Namanya kan cuma sampai Popo doang. Yang atasnya belum tentu kenal loh. Bahkan kita ke kuburannya juga gak tahu namanya apa. Cuman taunya ini loh ada pohon jambu di kirinya, di kanannya ada pohon pandan. Itu kalau itu pohon ditebang, gak kenal lagi kan. Malah sekarang dicatat Popo blok ini. Namanya gak dicatat. Betul gak? Bisa kan kita melupakan seperti ini realita. Jadi 3 generasi berikutnya bahkan mungkin tidak tahu nama kita. Ya. Dunia cepat melupakan kehidupan kita. Jangan sombong. Nanti juga kalau misalnya ditanya, gue sih kepengen nih cucu gue inget nama gue, cucu punya cicit inget nama, siapa dia, siapa gue, nanti dia bilang gue gak kenal lo. Gak tahu dia namanya, maka itu kita akan lenyap. Tapi tinggalkanlah hal-hal yang baik. Apa yang tersisa untuk saya dan untuk keluarga. Tinggalkan hal yang baik-baik. Ya. Tinggalkan yang paling pertama tuh cara berbicara di dalam keluarga. Kebiasaan untuk tidak bohong, untuk tidak memfitnah. Nanti anak itu akan ingat, Popo dulu tuh sering ngomong loh, kamu tuh bicaranya kasar. Itu warisan yang baik. Dan dia melakukannya dengan tidak berbicara kasar. Itu warisan yang baik. Daripada dia ingetin nama kita belum tentu ingat. Sekarang saya tanya nih jujur nih. Kalau ke kuburan atau ke tempat ke tempat rumah abu, suruh anak kita, cucu kita cari yang mana? Langsung dapat dia. Ma yang mana? Namanya siapa? Mama juga lupa namanya siapa. Itu dah yang pokoknya paling pojok ke kanan ketiga. Bisa kan seperti itu? Gak ada apa-apanya nama kita mah. Makanya tinggalkanlah hal-hal yang baik ya. Nah,
kesimpulannya jangan mewajarkan perkataan kasar, bohong, perkataan yang tidak tepat waktu walaupun benar. Ya, perkataan yang tidak tepat waktu walaupun benar. Kalau kita masih bisa mencegah mulai dari diri sendiri, lingkungan dan keluarga untuk kehidupan yang lebih baik, kenapa tidak? Tinggalkan warisan yang berguna untuk generasi berikutnya. Kalau bukan sekarang, kapan dong? Kalau bukan dari kita, lalu siapa? Ya, nah itulah sampai di sini pemaparan saya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau sharing, silakan. Baik, para umat diberi kesempatan untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang mau bersharing? Oke ibu-ibu, semoga apa yang saya berikan bermanfaat ya. Saya mohon izin dulu karena saya masih bertugas di tempat lain ya. Sampai di sini, terima kasih, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Ibu Metasuri atas sharing dhamma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan dhamma. Seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan code KRIS atau ke kantong dana yang disediakan. berlimpah rahmat
kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dhamma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudara Chandra dari tim kesenian. Kepada Saudara Chandra kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu Mandarin yang mungkin udah familiar. Sorry. Cek, cek. Layarnya bisa digedein nggak? Teksnya digedein.放下颠倒梦想，放下因缘，放下空与色，放下生念，多一无缺点了太多危险，少一物，但是只会少一天。若是夜再苦味也是甜，若无言障碍在心田，真是藕断还是连，回首一生前，总可善意陪你走好每一天。成就大业，唯有心无故妙不可言。双天双地算尽了从前，算不出生死会在哪一天。无声恨天花是空的眼。无声变欢喜不要言，缠绕10000的誓言，善恶一生全，心怀忏悔陪你走好每一天。再老的谎言，皆逃不过天眼，明日之间心有可原。长夜人心间理解，疾苦连连不断的出现。
kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Pengumuman pertama, Puja Bakti Pendarasan Sutra tanggal 18 Januari 2026 akan digabung ke kebaktian umum jam 10 pagi. Minggu depan, saya ulang lagi, minggu depan Puja Bakti Pendarasan Sutra akan digabung ke kebaktian umum jam 10 pagi. Wihara Ekayana Serpong kembali mengadakan Mindful Mom Better Mom pada hari Kamis 15 Januari pukul 7 sampai 12 siang. Pukul 9 sampai 12 siang dibimbing oleh Yang Mulia Biksu Nyana Badra di ruang Bodhgaya lantai 5. Sahabat terkasih, daftarkan diri melalui scan barcode yang tertera di poster untuk keperluan pengiriman kartu ucapan ulang tahun dari Wihara Ekayana di setiap hari ulang tahun yang dikirim langsung ke alamat rumah. Terakhir, bagi umat yang ingin mendapatkan informasi terbaru kegiatan Wihara Ekayana Serpong bisa join WhatsApp Community WES yang berfungsi sebagai informasi kegiatan Wihara Ekayana Serpong. Umat bisa scan melalui barcode yang ditampilkan di Videotron atau di meja front desk lantai dasar. Terima kasih atas pengumumannya. Saudara-saudari dalam Dhamma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Rima Novi Triani, Mendiang Hayati, Mendiang Stephen Adi Pranata, Mendiang Ong Kok An, Mendiang So Pang Hun, Mendiang Tan Chia Seng. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata halaman 40. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Ca Ambehi Sambatam Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Ca Ambehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buddha Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Ca Ambehi Sambatam Punya Sampadang Sabe Satta Anumodantu Sabah Sampati Sidia Akasatta Cabu Mata Dewa Naga Mahidiga Punyantang Anumoditwa Cirang Rakantu Loka Santi Akasatta Cabu Mata Dewa Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakantu Indonesia Idang wong yatinang hotu sukita hontunya dayo Idang wong yatinang hotu sukita
hontu nyatayo idang won ngatinang hotu sukita hontu nyatayo dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu loko ca raja bawantu damiko akasata jabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhandu wihara ekayana serpong akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhandu mendiang rimano fitriani mendiang hayati mendiang Steven Adi Pranata mendiang Ongkok An mendiang Sopanghun mendiang Edi Tanciaseng akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu sasanang akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu desanang akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu no guru akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu mamparanti sadu sadu sadu. Para umat, kami persilakan untuk bersimpuh lutut dan bersikap anjali. Namakara Gata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo
Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.